Halo, selamat jumpa kembali dengan saya di channel RPL Grafika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas konsep tentang if tunggal dan if ganda. If tunggal adalah suatu pemilihan di mana apabila ada kondisi atau persyaratannya bernilai benar, maka tidak memberikan pilihan yang lain jika ada kondisi yang salah. Jadi suatu kondisi di mana dia hanya memberikan satu pilihan saja. Jika kondisinya benar, maka dia melakukan ini. Jika salah, tidak melakukan apa-apa. Itu yang dimaksud dengan if tunggal. Kemudian untuk if ganda akan memberikan pilihan yang lain bila kondisinya salah. Jadi untuk if ganda itu apabila kondisinya benar, maka dia melakukan apa. Kalau kondisinya salah, dia tidak melakukan apa-apa. Dalam artian seperti itu. Jadi kalau tunggal, kalau kondisinya benar, maka dia melaksanakan sesuatu, ya. Tapi jika kondisinya salah, itu dia tidak melakukan apa-apa. Tetapi berbeda dengan kondisi ganda atau if ganda, jika dia kondisinya itu benar, maka melakukan sesuatu. Jika salah, dia melakukan sesuatu juga. Nah, itu yang dimaksud dengan if ganda. Oke, untuk lebih memahaminya, kita analogikan misalnya, ya, ada seorang siswa yang pengen, ya, dia pengen makan di kantin, ya. Kemudian dia menuju ke stand penjual mie ayam dan bakso, ya. Kemudian dia bertanya ke penjual baksonya, ya, atau penjual mie ayamnya, "Pak, Bu, gitu ya, apakah baksonya masih ada?" gitu ya. Ya, apakah baksonya masih ada? Nah, jika ada, maka dia membeli bakso, gitu ya. Tetapi jika baksonya tidak ada, gitu ya, maka dia tidak akan melakukan apa-apa. Itu kalau kondisi if-nya tunggal. Jadi kalau misalnya dia ingin makan bakso, kemudian tanya ke penjualnya, ternyata si penjualnya bilang kalau baksonya habis, maka dia tidak membeli apa-apa atau dia tidak melakukan apa-apa. Itu yang dimaksud dengan if tunggal. Tetapi kalau if ganda, jadi dia pengen makan, kemudian ternyata baksonya habis, gitu ya. Kemudian ada opsi yang lain. Ternyata baksonya habis, Mas. Ya. Apakah sampean mau beli mie ayam, gitu ya? Nah, ternyata si siswa tersebut mau. Nah, itu yang dimaksud dengan analogi dengan if ganda. Ya, jadi kalau misalnya sesuatu terjadi, kondisinya bernilai benar, dia melakukan sesuatu, tapi kalau kondisinya salah, dia juga akan melakukan sesuatu. Nah, itu yang dimaksud dengan kondisi if ganda. Oke, untuk flowchartnya, ya, untuk if tunggal itu kurang lebih seperti yang ada di dalam slide. Misalnya di situ ada kondisi, gitu ya. Ini untuk if tunggal, ya. Ada satu kondisi, apabila kondisinya ini bernilai benar, maka dia akan melakukan pernyataan yang ada di bawahnya. Seperti contohnya tadi, kalau baksonya ada, maka dia akan makan bakso. Tetapi kalau kondisinya salah, dia nggak akan melakukan apa-apa. Itu yang dimaksud dengan if tunggal, ya. Tetapi berbeda, ya, dengan if ganda. If ganda seperti yang ada di dalam slide, ya. Kalau misalnya kondisinya bernilai benar, ya, dia melakukan pernyataan yang pertama. Tetapi jika kondisinya salah, ya, maka dia akan melakukan pernyataan yang kedua. Nah, seperti yang kita contohkan tadi, kalau misalnya baksonya ada, ya, dia makan bakso. Tetapi kalau dia tidak di sana baksonya habis, nah, dia bisa milih pernyataan yang lainnya, yaitu makan mie ayam. Nah, itu contoh dari bentuk flowchart kalau dalam bahasa pemrograman. Nah, kalau dalam bentuk pseudocode untuk if tunggal adalah bentuknya seperti ini. If kondisi, gitu ya. Ini silakan diabaikan saja, itu ada tanda kurungnya, itu lebih besar lebih kecilnya. If kondisi dan pernyataan apa yang dilakukan. Jadi jika kondisi baksonya habis, ya, baksonya ada, maka dia melakukan sesuatu. Tetapi kalau baksonya habis, ya dia tidak melakukan apa-apa. Nah, berbeda dengan pseudocode untuk if ganda. Kalau misalnya kondisinya baksonya ada, dia makan bakso.
Jika tidak ada else-nya gitu ya. Kalau yang tunggal nggak ada else-nya, kalau yang ganda itu ada else-nya. Else itu jika tidak ada, jika kondisinya tidak terpenuhi, dia akan melakukan pernyataannya kedua atau melakukan opsi yang lainnya. Dan diakhiri dengan and if. Gitu ya. Semoga Anda memahami dari kondisi if tunggal dan if ganda. Next, untuk video selanjutnya kita akan mempelajari if majemuk atau nested if. Itu mungkin dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga Anda memahami materi yang saya sampaikan. Kalau ada yang kurang paham silakan ditanyakan di komentar. Terima kasih dan selamat belajar.